Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada yang lemes ataupun ya energi sisa gitu. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini selesai atau sepulang sekolah kita masih bisa berkumpul dalam acara nanti yang akan dipaparkan oleh Ibu Wakasek Kesiswaan. Dan ada pemaparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Majid Al-Latif SPD. Salawat serta salam semoga terlimpah dan curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya yang akan selalu taat dalam mematuhi atau mengikuti risalahnya sampai yaumil akhir nanti, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Rangga Sanjaya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada saudara apa yang disampaikan. Mudah-mudahan menambah keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini, khususnya untuk yang membaca dan umumnya untuk kita yang mendengarkan, insyaallah. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Wakasek Kesiswaan perihal dengan materi nanti dari Bapak Majid Al-Latif, yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif SD SIP Anaba. Kepada Ibu Zia Fauzia SPD kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah muliakan. Tak lupa juga sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Untuk di sini di sekolah SDIT ini ya, kita mempunyai guru penggerak yaitu Bapak Majid Al-Latif yang sudah menjadi angkatan keberapa Pak Majid? 8. Angkatan ke-8 ya. Insya Allah semoga aja semuanya bisa mencontoh Pak Majid ya. Di sini Pak Majid itu nantinya yang praktiknya itu tentang sosialisasi diseminasi budaya positif SD SIT Annaba. Jadi budaya-budaya yang ada di SDIT Annaba, semoga
sekolah kita juga menjadi lebih bermutu dengan adanya guru penggerak di SDIT Annaba ini, ya. Dan kita pun bisa mencontoh Pak Majid agar sekolah ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Nah, guru penggerak ini juga guru yang harus lebih banyak bergerak, maksudnya bergerak dalam hal untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah, ya. Terus juga guru juga biar gak gaptek lagi sama teknologi, ya. Kita harus sudah mulai melek teknologi. Bagaimana melek teknologi? Jadi kita harus sudah paham cara membuat PPT. PPT juga sekarang udah jarang yang pakai, ya. Malah lebih banyaknya pakai Canva. Nah, kita manfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada agar bisa menjadi guru yang lebih kreatif lagi dalam hal mengajar, agar anak-anak juga tidak bosan dengan pembelajaran yang kita miliki, ya. Jadi saat kita mengajar tidak bosan dengan semua pembelajaran. Kemudian kita juga harus sering membiasakan budaya ini, budaya-budaya positif yang ada di SDIT Annaba. Contohnya apa Bapak Ibu budaya ini? Pertama kan ada kita ikrar, ya. Kita membiasakan sebelum masuk itu kita ada ikrar dulu. Terus kemudian setelah ikrar kita masuk untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, jangan hanya anak saja yang melakukan, tapi sebagai guru juga kita harus mengikuti, ya. Kita juga harus sama mengikuti sholat sunnah duha juga, ya. Ikrar juga harus kita laksanakan juga. Jangan hanya anak saja, tetapi juga sebagai guru juga kita harus melaksanakan. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Semoga kita semua menjadi guru yang lebih baik lagi, yang lebih kreatif, ya. Kita dukung Pak Majid sebagai guru penggerak, semoga berhasil dalam tugasnya melaksanakan menjadi guru penggerak. Semoga semuanya juga bisa mengikuti langkah Pak Majid. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zia Fauzia SPD. Selanjutnya mungkin lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Majid Al-Latif SPD tentang sosialisasi diseminasi budaya positif SDS IT Annaba. Kepada Bapak Majid kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Al-Latif. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari Sekolah SDS IT Annaba, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Hari ini izinkan saya mohon maaf sekali lagi mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Sebagaimana biasanya setelah jam 2 Bapak Ibu itu pulang, tetapi hari ini saya mohon waktunya mungkin sebentar, tidak lama-lama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas guru penggerak yang berada di salah satu modul, yaitu tentang sosialisasi diseminasi budaya positif, khususnya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Annaba. Selanjutnya di sini izinkan saya untuk memaparkan di mana ada sebuah filosofi pendidikan menurut Ki Hade atau Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin di filosofi
Bapak Ki Hade, saya akan menggarisbawahi kata menuntun. Nah, di kata menuntun itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu arti dari kata menuntun itu apa? Menuntun, menuntun, mengajak, ada lagi? Membimbing, membersamai, mengarahkan. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tujuannya yaitu kita sebagai pendidik itu diwajibkan untuk menuntun atau membimbing atau mengarahkan sebagaimana minat dan bakat anak tersebut. Kita sebagai pendidik tidak diwajibkan untuk memaksa anak itu maunya seperti apa. Anak itu dipaksa untuk mengikuti eskul atau mata pelajaran dengan yang kita inginkan, dengan metode yang kita inginkan. Di sini kita hanya menuntun salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita itu diibaratkan sebagai petani, yang mana kita menanam padi, ya jelas hasilnya juga akan padi. Tidak mungkin ketika kita menanam padi itu hasilnya atau buahnya akan menjadi semangka. Nah, dari itu kita sekali lagi tidak diwajibkan untuk memaksa, tetapi kita itu diwajibkan untuk menuntun bagaimana anak belajar sesuai dengan minatnya, dan suatu saat nanti guru tersebut akan berproses di dalam metodenya, yaitu berpendidikan yang bersifat terhadap murid. Selanjutnya, setelah adanya atau setelah ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, nantinya kita akan belajar dan kita akan mengetahui dan akan menimbulkan tentang materi baru, yaitu budaya positif. Kita tahu budaya positif khususnya di sekolah kita SD SIT Anaba sudah memiliki budaya positif untuk siswa dan semua guru-guru yang ada di sini. Salah satu yang telah diterapkan di sekolah kita tentang budaya positif, kita ambil contoh yaitu tentang kebersihan, di mana anak tersebut sudah mampu atau sudah paham bagaimana anak tersebut bertanggung jawab, atau ketika anak tersebut membuang sampah, anak tersebut sudah ditanamkan bahwa membuang sampah itu ada dua ya budaya positifnya di sekolah kita. Yang pertama, anak tersebut ketika sudah makan atau minum, anak tersebut harus mampu membuang sampah kemana, apakah ke organik ataupun ke anorganik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maksud kata penuh hormat dan bertanggung jawab di sini telah tadi saya sampaikan bahwa anak tersebut harus bertanggung jawab apa yang telah mereka makan. Misalnya kita ambil contoh tentang kebersihan di sekolah kita. Anak tersebut telah memakan atau meminum. Nah, di dalam kata bertanggung jawab, anak harus mampu membuang sampahnya kepada tempat sampah yang telah disediakan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu insya Allah di sekolah kita semua yang dicintai ini sudah menerapkan budaya positif sejak ajaran baru sampai sekarang saat ini, mungkin untuk selamanya demi kemajuan sekolah kita tercinta ini. Nah, untuk perubahan paradigma, untuk membangun budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nanti hasilnya akan dikaitkan dengan profil Pancasila.
salah satunya yaitu tanggung jawab. Selain tanggung jawab, profil Pancasila itu adanya disiplin. Setelah disiplin, mungkin anak-anak dilatih untuk menjadi anak yang mandiri. Mandiri bisa saja tidak usah disuruh, anak tersebut setelah makan harus membuang sampahnya kepada tempatnya meskipun tidak disuruh. Itu mungkin termasuk ke dalam mandiri anak atau sikap anak. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa setiap semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Kita ambil contoh di budaya positif yang lain yang ada di sekolah kita, yaitu tentang pembiasaan yang selalu kita lakukan setiap hari. Salah satunya contoh sholat duha ataupun ikrar. Nah, di situ ilusi guru mengontrol murid, maksudnya apabila ada anak yang belum mengerti, yang belum paham bagaimana cara berbaris ataupun bagaimana cara melakukan pembacaan ikrar, sebagai guru kita wajib mengontrol, memotivasinya supaya anak tersebut memahami apa yang diinstruksikan sesuai dengan SOP sekolah. Selanjutnya, di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon yang akhirnya akan menghasilkan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama, di sini ada dua. Yang pertama stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya setelah mempelajari tentang stimulus, di sini kita akan belajar tentang apakah makna disiplin. Mungkin salah satu kata disiplin dari pandangan kita, disiplin adalah untuk salah satu cara untuk menghukum. Nah, disiplin itu sebenarnya untuk menciptakan bagaimana anak tersebut mematuhi tentang kesadaran dirinya, bukan karena untuk dihukum. Disiplin itu merangsang peserta didik untuk menciptakan karakter yang ada di dalam dirinya, bahwa misalkan ambil salah satu contoh tentang ada siswa yang kesiangan. Nah, salah satu kasus tersebut mungkin itu di dalam mindset orang tersebut, kenapa kita atau kenapa anak tersebut bisa kesiangan. Nah, dari kasus tersebut, disiplin di dalam anak itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu teori di dalam intrinsiknya ataupun di dalam ekstrinsiknya. Maksudnya, anak mau disiplin itu untuk bagaimana tidak
terhindar atau bagaimana terhindar dari hukuman. Yang kedua, teori disiplin tentang intrinsik, yaitu kesadaran di dalam dirinya supaya apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Menurut Socrates dan Plato, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atas pencapaian sesuatu tujuan yang sangat mulia. Di sini kita akan belajar bersama tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Salah satu contohnya motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Berarti anak melakukan, kita sekali lagi ambil contoh anak yang kesiangan. Anak tersebut datang tepat waktu, tapi dengan tujuan motivasinya yaitu motivasi eksternal supaya anak tersebut tidak terhindar dari hukuman. Jadi motivasi mereka datang tepat waktu itu bukan karena diri sendirinya, tetapi motivasinya yaitu tidak mau dihukum. Itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal satu lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau instansi. Saya ambil contoh. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal, ada sebuah perlombaan di tingkat kecamatan. Anak tersebut kalau motivasinya tentang hadiah, itu anak tersebut bukan motivasi yang terlahir di dalam dirinya sendiri. Anak tersebut mengikuti lomba karena anak tersebut tujuannya hanya untuk hadiah, hanya untuk mendapatkan imbalan. Kalau motivasinya seperti itu, kita yakin anak tersebut sampai kapanpun apabila ada perlombaan, apabila ada kegiatan-kegiatan di luar, pasti akan selalu motivasinya hadiahnya apa, terus hadiahnya berapa. Tidak tahu bagaimana motivasi itu bukan seperti itu. Yang seharusnya yang ada di dalam diri itu anak mempunyai motivasi internal. Motivasi internal itu maksudnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya bisa melakukannya. Mungkin anak tersebut disuruh untuk memperwakilkan sekolah kita dalam tingkat kecamatan. Nah, motivasi anak tersebut bukan karena hadiah, bukan karena sambutan atau bukan karena ingin dipuji, tetapi anak tersebut motivasinya ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam kemauan dirinya, ingin mengeluarkan apa yang di dalam dirinya sendiri tentang kemampuannya. Saya bisa, apapun hasilnya saya akan tunjukkan demi sekolah kita tercinta ini. Itu mungkin salah satu motivasi internal yang ada di dalam teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita yakin kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi oleh
kita sebagai manusia yang pertama adalah cinta kasih atau cinta kasih sayang. Betul? Nah, cinta kasih sayang itu kita analogikan di peserta didik. Pasti peserta didik itu ingin diberi rasa sayang terhadap atau oleh wali kelasnya. Dengan salah satu anak tersebut kelihatan ingin dikasih sayangi, mungkin salah satu contohnya yaitu anak tersebut manja. Nah, dari situ kelihatan anak tersebut memiliki atau ingin dikasih sayangi terhadap gurunya atau terhadap wali kelasnya. Selanjutnya, kebutuhan manusia yang kedua adalah kesenangan. Semua sepakat kalau manusia itu mempunyai kebutuhan yang namanya kesenangan. Setelah kesenangan, pasti manusia ingin mempunyai kebutuhan yang namanya penguasaan. Setelah itu, manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, yaitu tentang kebebasan. Dalam artian, kebebasannya di batas apa yang kita tahu. Kalau itu salah, berarti salah, jangan dilakukan. Kalau itu benar, silakan dilaksanakan. Kita bahas tentang salah satu contoh kasus. Di sini ada Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Jaya atau Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Setelah kita membaca tentang kasus di atas, kita ingin menyelesaikan atau ingin mengevaluasi dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan Agus tersebut adalah ingin bertahan hidup. Mungkin Agus itu melakukan itu kalau jawabannya orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti Agus itu tujuannya satu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka dari itu Agus melakukan hal tersebut. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kalau Agus jawabannya seperti itu, berarti Agus butuh kasih sayang dan butuh untuk rasa diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhannya adalah kebebasan, yang mana kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan Agus yaitu adalah tentang kesenangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai guru ada 5 kontrol yang harus diperhatikan oleh pendidik atau kita atau guru yang ada di sekolah ini terutama.
Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, yang kelima guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Artinya guru penghukum di sini salah satu ambil contohnya, ada sebuah anak misalnya melakukan kesalahan terhadap temannya di suatu kelas. Kita sebut saja si A melakukan kesalahannya yaitu dengan tanda kutip jahil terhadap temannya atau si B. Di sini kita sebagai tenaga pendidik atau guru, kita itu wajib untuk memilih dari 5 posisi kontrol yang ini. Apakah di dalam satu kasus itu kita itu bisa menjadi penghukum, ataupun kita itu sebagai teman, ataupun sebagai manajer. Nah, yang lebih mungkin salah satu yang pilihan terbaik ataupun yang paling efisien khususnya bagi saya, yaitu guru itu harus sebagai manajer. Maksudnya manajer itu kita apabila menemukan kasus yang seperti tadi, kita itu sebagai guru tidak diwajibkan untuk menghukum. Langkah selanjutnya kita itu harus memanggil si A terlebih dahulu, dan untuk cara mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kita itu harus menanyakan kenapa Ananda bisa melakukan hal tersebut. Pasti Ananda akan menyampaikan dengan kejujurannya. Setelah itu, setelah guru tersebut tahu apa alasan si A, selanjutnya guru tersebut memanggil si B atau korban atau yang dijoliminya atau yang dijahilinya lebih tepatnya. Guru tersebut memanggil ke dalam suatu ruangan terhadap si B. Nah, sama, guru tersebut harus menanyakan, kamu kenapa bisa seperti ini juga? Apakah kamu memulai duluan atau tidak? Setelah itu mungkin si anak B tersebut sama akan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari situ guru tersebut memanggil keduanya dan mengarahkan gini supaya anak tersebut bisa mengakui kesalahannya dan tidak untuk mengulangi kejadian tersebut, dan tidak menghukum pada salah satu murid ataupun si A ataupun B, karena guru itu tadi sudah disepakati bersama, guru itu tujuannya untuk menuntun, bukan untuk memaksa. Selanjutnya dari kasus yang tadi, mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang wajib dilakukan terhadap anak apabila menemukan anak melakukan kasus-kasus di dalam kelasnya. Yang pertama, saya kecewa dengan kamu. Mungkin itu adalah anak yang bilang seperti itu. Terus selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti di dalam kasusnya kita dapat simpulkan bahwa pembuat orang merasa bersalah. Dari kata kecewa sekali berarti kita itu termasuk ke dalam guru yang mempunyai karakter pembuat orang merasa bersalah. Berarti kalau ada kata awalannya saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu termasuk ke dalam guru yang membuat merasa bersalah. Yang kedua, apabila ada kata kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu termasuk ke dalam kategori guru penghukum. Selanjutnya,
apabila ada kata atau kalimat yang tersampaikan seperti ini, ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak guru. Berarti itu termasuk kategori guru teman. Ataupun apakah kamu mau mendapatkan stiker atau emot bintang hari ini, itu mungkin guru tersebut masuk ke dalam kategori pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin itu termasuk ke dalam kategori manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu mungkin adalah kategori guru penghukum. Selanjutnya kita akan belajar atau membahas bersama atau memaparkan tentang budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Karena budaya positif mungkin tadi di atas sudah dijelaskan, langsung saja ke keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, mungkin apakah Bapak Ibu ada yang tahu perbedaannya apa antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ada yang bisa ataupun ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Tidak ada? Lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri atau dalam dirinya, atau bisa disebut dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Salah satu contohnya perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di dalam satu peraturan itu pasti akan ada peraturan kelas itu adalah peraturan yang mungkin belum menjadi atau belum menjadi kata baku. Misalnya simpan, misalkan di salah satu kelas ada peraturan simpan kembali buku tersebut ke dalam lemari. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan kelas. Namun untuk keyakinan kelas atau kebajikan kelasnya, keyakinan kelas atau kebajikan kelas itu bisa disimpulkan memiliki kata yang umum. Tadi peraturan kelasnya simpan lagi buku terhadap lemari. Nah, untuk keyakinan kelasnya bisa dikatakan itu menjadi tanggung jawab. Sesuai arahan, mungkin arahan dari pemerintah ataupun Ki Hajar Dewantara ataupun Kemendikbud gitu ya. Karena untuk saat ini semua peserta didik diharapkan untuk mengetahui ataupun menerapkan tentang profil Pancasila. Salah satunya yaitu adalah bertanggung jawab. Peraturan kelasnya simpan kembali buku tersebut ke dalam lemari. Di keyakinan kelasnya itu adalah bertanggung jawab. Bisa dipahami? Siap, paham. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau umum, dapat dipahami oleh semuanya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Tadi contohnya, kalau di peraturan kelas simpan lagi bukunya ke meja atau ke lemari. Di dalam keyakinan kelasnya bisa dikatakan itu bertanggung jawab, mungkin lebih universal katanya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau di peraturan kelas simpan kembali atau simpan lagi bukunya terhadap lemari, mungkin itu adalah
kalimat yang terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas adalah dalam bahasa Sunda nama disingkat itunya. Keyakinan kelas itu dipersingkat, yang tadinya simpan ke dalam lemari lagi itu disingkat menjadi bertanggung jawab. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Mungkin salah satu ataupun yang telah diterapkan di kelas 6 Said, kita khususnya di kelas 6 kita telah membuat keyakinan kelas di mana anak tersebut supaya dapat dipahami oleh dirinya sendiri. Yang pertama di kelas 6 Said itu keyakinan kelasnya saling menghargai. Di dalam kata saling menghargai atau menghormati itu cakupannya luas. Salah satunya kita ambil contoh saling menghargai. Jadi anak tersebut dikasih pemahaman saling menghargai itu harus seperti apa. Salah satu contohnya, anak tersebut khususnya di kelas 6 Said harus bisa saling menghargai apabila ada guru yang sedang berbicara di depan. Anak tersebut harus menerapkan keyakinan kelasnya, yaitu saling menghargai. Tidak boleh berisik, tidak boleh ikut berbicara ketika ada guru yang sedang menjelaskan di depan. Itu mungkin salah satu keyakinan kelas yang ada di kelas 6 Said. Terus berkomitmen, di kelas 6 Said juga telah diterapkan keyakinan kelas, yaitu berkomitmen. Berkomitmen di sini anak-anak harus berkomitmen tentang apa yang dia kerjakan. Salah satu contohnya, mungkin Bapak Ibu juga pernah atau setiap hari melihat ketika jam istirahat, terutama kelas 6 Said, ketika istirahat pasti ada yang main bola, betul? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, apakah anak kelas 6 Said itu ada yang tidak pakai sepatu? Ada? Mungkin di kelas 6 Said tidak ada, karena mereka sudah berkomitmen. Apabila beliau sudah berkomitmen, pasti akan dipatuhi, karena komitmen itu datangnya dari kesepakatan diri peserta didik yang lain. Selanjutnya, nih, tadi salah satunya sudah disebutkan, peraturan itu selalu kembalikan hukum tempatnya, keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan atau kebajikan kelasnya, yaitu menghormati. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu masuknya ke dalam keyakinan kelas komitmen. Atau melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya tentang keselamatan. Ataupun bergantian atau menunggu giliran, itu masuknya ke dalam keyakinan kelas kesabaran. Terakhir, gunakan masker, itu termasuknya ke dalam kesehatan. Stop dulu, Pak. Terakhir, pemaparan terakhir, di mana di sini ada salah satu contoh tentang keyakinan kelas. Yang pertama, komitmen. Berarti tadi sudah dijelaskan, komitmen itu artinya anak mengetahui apa yang telah disepakati kelas ketika sedang beristirahat, harus apa dan harus melakukan apa. Anak harus sudah paham. Selanjutnya, tanggung jawab. Anak juga tersebut harus bertanggung jawab. Salah satu contohnya
ketika anak tersebut balik lagi ke budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu anaba bersih. Anak tersebut ketika sedang beristirahat, ketika jajan, setelah dimakan sampahnya, anak harus bisa memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, saling menghargai. Tadi sudah disampaikan bahwa saling menghargai adalah salah satu contohnya ketika ada guru yang sedang menjelaskan, anak tersebut harus saling menghargai. Minimal maksimalnya jangan ada yang berbicara di depan guru yang berbicara. Selanjutnya, jujur. Itu pasti sudah menjadi kata yang umum bahwa setiap pendidikan itu bertujuan bahwa sekolah itu ingin menciptakan anak yang memiliki sifat jujur. Yang terakhir yaitu peduli. Di sini anak yang peduli ini maksudnya ketika melihat anak yang sedang membutuhkan bantuan, anak tersebut harus bisa membantunya. Mungkin itu saja pemaparan tentang budaya positif yang saya sampaikan atau yang saya paparkan. Sekali lagi, ini adalah tugas yang harus saya selesaikan sebelum due date, yaitu tanggal 14 Agustus. Karena kalau telat 1 detik itu tidak akan mendapat nilai. Apabila saya tidak mendapat nilai, otomatis harapan saya untuk mendapatkan sertifikat itu gugur. Apabila salah satu tugas tidak dikerjakan. Karena masih ada 4 bulan yang harus saya tempuh. Mudah-mudahan amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan sekolah Anaba dengan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah atau yang yayasan buat, semoga anak-anak dan gurunya berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang dengan visinya sekolah yang mempunyai insan lillah, terutama di basicnya itu Anaba bersih. Jadi harapan saya dan semua teman-teman, sekolah Anaba itu bisa menjadi sekolah yang menjadi contoh panutan, terutama di kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ditutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, di mana yang paling kami tekankan, yang paling utama adalah menunjukkan sikap yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Dengan adanya kebiasaan-kebiasaan seperti sholat sunnah wajib bersamaan dengan rekan-rekannya sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar sekolah, dan juga ada kebiasaan untuk sholat zuhur berjamaah. Di sini adalah upaya mendekatkan diri setiap warga sekolah untuk kepada Allah, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak juga diberlakukan atau di seluruh warga sekolah juga menerapkan kegiatan Anaba bersih, yang mana dari kegiatan tersebut bisa menunjukkan atau menumbuhkan sikap-sikap positif seperti gotong royong, bertanggung jawab, dan juga kreatif bisa muncul dari kegiatan ini, di mana Anaba bersih ini salah satu contohnya adalah memilah sampah ya, atas apa, sehingga Ananda bertanggung jawab atas apa yang mereka gunakan atau konsumsi. Jadi sejak awal dibiasakan untuk memilah sampah, mana organik, mana anorganik, mana sampah yang bisa di-recycle atau sampah di-recycle, atau kemudian Anda juga
diberlakukan atau diterapkan untuk muncul perilaku kreatif ya, kreatif karena dari recycle atau barang daur ulang Ananda bisa membentuk atau membuat kreasi-kreasi dari bahan daur ulang di program Anaba Bersih ini. Selain itu juga ada kebiasaan di dalam majelis pagi ya, budaya positif ini Ananda ikrar sebelum masuk sekolah. Di sini Ananda juga bisa menunjukkan keyakinan dalam dirinya untuk menjadi siswa yang positif, yang dekat dengan Tuhannya dan yang baik dengan sesamanya. Kemudian Ananda juga di seluruh warga sekolah ini ada kebiasaan atau ada budaya positif untuk makan ataupun minum, adab makan ataupun minum selama berada di sekolah itu dalam keadaan duduk dan senantiasa membaca doa. Dengan hal ini bisa menunjukkan perilaku sikap yang mencerminkan manusia yang dekat dengan Tuhannya. Dari Anaba Bersih juga bisa memunculkan sikap gotong royong ya. Alhamdulillah dengan gotong royong per kelasnya mewujudkan sekolah yang lebih sehat dan bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa lebih berkah dan bermanfaat lagi untuk seluruh warga sekolah tentunya untuk bisa memberikan sumbangsih yang lebih besar lagi dampaknya positifnya untuk generasi penerus, sehingga setelah lulus dari SDIT Anaba Ananda bisa memberikan perilaku, menunjukkan dan memberi sumbangsih positif untuk seluruh masyarakat khususnya bangsa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucapan atau kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Nuria, salah satu pengajar di Sekolah Islam Terpadu Anaba Ciasem. Alhamdulillah dengan adanya program guru penggerak di Ciasem dan salah satu guru kami Bapak Majid Alatif menjadi bagian dari guru penggerak angkatan ke-8, tentu saja membawa perubahan positif dan perubahan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang, khususnya untuk sekolah kami tercinta SIT Anaba. Salah satu program guru penggerak yaitu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sangat berdampak banget untuk perbaikan anak-anak. Salah satunya anak-anak bisa membiasakan hidup bersih, hidup sehat, hidup teratur dengan adanya budaya positif. Salah satu budaya positif yang sudah mulai merekat membudaya di sekolah kami tercinta yaitu anak-anak bisa memilih dan membedakan sampah non-organik dan sampah organik. Anak-anak bisa hidup lebih teratur dengan segala sesuatu sesuai dengan waktu. Kemudian anak-anak bisa terbiasa sholat duha, sholat zuhur berjamaah di masjid. Kemudian harapannya itu bisa menjadi kebiasaan di rumah dan bisa dicontoh oleh masyarakat sekitar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.